Oke, kalau kita ngomongin tentang Samsung Galaxy A di tahun 2022, seperti misalnya Galaxy A33 dan juga Galaxy A53, sambutannya emang kelihatan tidak sewah tahun lalu seperti misalnya pas rilis Galaxy A52. Hal yang sebenarnya kalau menurut saya cukup wajar, karena beberapa poin itu memang terlihat tidak terlalu signifikan, bahkan beberapa itu adalah poin-poin atau fitur yang baru kerasa manfaatnya kalau udah dipakai sendiri. Seperti misalnya update software Android yang sampai 4 tahun itu. Tapi ini kalau konteksnya kita ngomongin dua seri A yang saya sebutin tadi. Nah sekarang ada satu lagi nih sebenarnya yang sedikit beda dan dia rilisnya sebelum lebaran kemarin, yaitu nih dia Samsung Galaxy A73 5G sekaligus seri A yang menurut saya paling aman saat ini. Kenapa saya bilang ini adalah seri A yang paling aman? Alasannya simple, karena di sini Samsung nggak macem-macem. Upgrade yang penting-penting dikasih, tapi aspek lama yang nggak jelek itu tetap dipertahankan. Salah satu yang dipertahankan udah jelas dari segi desain yang nggak beda kalau kita bandingkan dengan seri A yang sebelumnya. Garis desainnya sama dari bentuk mengotak dan juga lengkungan di sekitar kamera yang baru dibawa Samsung tahun ini lewat seri Galaxy A. Sertifikasi tahan air dan debu juga tentunya tetap ada. Seperti yang saya bilang tadi, nggak ada yang dikurangin apalagi kalau yang penting-penting. Palingan satu catatan nih buat yang mungkin udah sempat nyimak beberapa video Samsung saya sebelum lebaran kemarin, dimana saya suka banget eksperimen pakai casing. Nah, Galaxy A73 ini ukurannya lebih besar kalau dibandingkan Galaxy A53. Jadi kalau kita punya casingnya Galaxy A53 itu nggak muat buat dipasangin di sini. Dengan ukurannya ini juga, Samsung Galaxy A73 menjadi handphone yang mungkin tidak cocok bagi mereka yang pingin handphone dengan ukuran kecil. Sederhananya ini tuh sebenarnya mirip dengan Galaxy S22 Ultra. Jadi kalau misalnya punya preferensi handphone yang unitnya lebih kecil tapi speknya mirip-mirip, ya mungkin akan lebih pas kalau dengan Samsung Galaxy A52s. Tombol power ada di sisi kanan handphone, terus di sisi sebaliknya atau di kiri itu polosan aja. Di bawah ada USB-C dan speaker, sedangkan di atas itu ada mikrofon dan juga slot SIM card dengan model hybrid. By the way, sedikit nih soal SIM card yang lagi saya pakai, ada info menarik yang kayaknya perlu di-share juga. Jadi smartphone itu sekarang ada yang namanya paket unlimited 1 plus 1 GB. Jadi kalau sebelumnya FUP pemakaian itu ada di 1 GB, sekarang naik loh jadi 2 GB per hari. Per hari ya, bukan per bulan. Jadi kalau di total misalnya 28 hari itu jadinya 56 GB. Banyak banget dan itu cocok banget buat yang emang punya pemakaian data besar setiap hari. Internet yang unlimited 2 kali besar kayak gini pastinya support banget ya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Mungkin pada penasaran speed test saya kalau di sini dapat berapa? Langsung aja kita cobain pakai smartphone. Langsung aja nih kita pencet untuk speed testnya, kita lihat dapat berapa nih. Oke, ini dia sekarang lagi dapat sekitar 30-an ya, 30-an. Ini speed yang menurut saya udah cukup banget untuk misalnya kita streaming film, itu udah nggak masalah banget. Main game pun juga nggak masalah ya untuk segini. Bahkan dapatnya 40-an sekarang ya, 40-an untuk downloadnya. Sekarang buat uploadnya ini juga oke banget ya, udah di atas 10 pastinya. Kita misalnya mau ngupload Instagram Story, mau ngupload foto, atau mungkin ada file di cloud, ini juga udah cukup banget untuk aktivitas. Jadi untuk download dan upload di sini dapat 41 dan 17. Jadi menurut saya ini udah oke banget. Ya 2 GB sehari itu bisa banget buat dipakai upload satu video YouTube, terus nonton streaming film, dan main game online. No drama, no ribet, pokoknya tinggal pakai aja. Kalaupun udah lewat FUP 2 GB per hari, kita tetap bisa loh untuk pakai internetan dengan kecepatan yang disesuaikan. Oh ya, harga paket datanya juga terjangkau, nggak sampai 100.000, dan itu juga udah termasuk gratis nelpon ke semua smartphone. Mantap ya, buat yang mau beli langsung aja cek link yang ada di kolom deskripsi. By the way, soal specs nih ya, awalnya ketika baru ngelihat Galaxy A73 dirilis, sebenarnya saya tuh agak-agak ini meh banget gitu, karena Samsung memutuskan untuk menggunakan chipset yang sama seperti Galaxy A52s, yaitu Snapdragon 778G. Tapi nggak lama saya juga ingat kalau Galaxy A53 5G kemarin sering banget dibandingin dengan Galaxy A52s, yang secara otomatis juga bikin saya yang tadinya berasa kurang, malah jadinya oh ya oke lah, karena artinya secara performa ini tuh udah teruji bagus. Dari pemakaian sekitar 3 minggu terakhir ngejadiin Galaxy A73 sebagai daily driver Android, saya emang ngerasa kalau ini ternyata adalah handphone yang nyaman buat dipakai. Nggak ada masalah ketika digunain buat aktivitas umum seperti misalnya scrolling di timeline, social media, browsing, nonton film, semuanya itu kalau menurut saya udah lancar. Multitasking kayak split screen, berbagai macam aplikasi juga nyaman banget berkat layarnya yang cukup besar. Di sini Samsung masangin layar dengan ukuran 6,7 inci panel Super AMOLED Plus dengan resolusi Full HD Plus yang punya refresh rate 120 Hz. Layarnya ini juga udah
mendukung HDR untuk streaming di platform seperti Netflix. Jadi sampai sini secara specs dan experience yang ditawarkan, kalau buat saya Galaxy A7 III adalah mid-range terbaiknya Samsung saat ini. Lalu untuk gaming, Galaxy A7 III juga terasa lebih optimal dan nyaman kalau dibandingkan dengan kedua Galaxy A rilisan 2022 yang udah sempat saya bahas. Paling nggak, kalau ngetesnya main PUBG Mobile itu kita bisa dapat grafik dan refresh rate yang tinggi, Mobile Legends juga oke, FIFA Mobile pun ini nggak masalah. Bukan cuma di settingannya doang ya, tapi ini juga pada stabilitas ketika dipakai secara terus-terusan. Bisa ngedrop? Ya bisa, tapi itu juga kalau kita udah mainnya bergame-game banget, udah lama baru dia bakal ngedrop. Untuk daya tahan baterainya sendiri, Galaxy A7 III udah oke kalau menurut saya dengan kapasitas 5000 mAh-nya. Saya sehari-hari tuh bisa dapat screen time di atas 7 jam dengan konsisten setiap hari. Standby-nya emang nggak sampai 1 hari, tapi kalau mempertimbangkan intensitas yang cukup intensif, angka yang didapatkan kalau menurut saya sih benernya ini udah oke banget. Buat ngecasnya sendiri, sebenarnya ini ya standar sih ya, belum ada 45 watt kayak yang di flagship, dan ini mentoknya masih di 25 watt, itu pun dengan charger yang sama-sama tahu harus beli sendiri karena nggak dapet di kotaknya. Untuk software, singkat aja karena ini udah sering banget saya bahas, Galaxy A7 III itu sebenarnya sama dengan Galaxy A5 III yang akan mendapatkan pembaruan Android sampai 4 tahun ke depan dan juga security patch 5 tahun. Menurut saya ini tuh penting banget, tapi buat sebagian orang yang saya tahu juga mungkin nggak segitunya. Jadi balik bener-bener ke preferensi masing-masing penting atau enggaknya. Fitur yang dikasih udah cukup lengkap seperti misalnya RAM Plus untuk nambahin RAM secara virtual, bisa split screen semua aplikasi tanpa masalah, serta nggak ketinggalan ada opsi foto editing yang hampir lengkap seperti seri flagship. Object eraser ada, tuning warna masing-masing juga bisa. Masih ngomongin soal foto, sekarang saya mau ngebahas tentang kameranya nih. Kamera dari Galaxy A7 III 5G. Resolusi di bawah handphone ini adalah angka tertinggi yang pernah ada di seri Galaxy A Samsung. Resolusi utamanya itu adalah 108 megapiksel dengan OIS, terus di atasnya ini adalah lensa ultrawide, di bawah ada lensa bokeh, di samping lensa makro, dan di bagian depan ini adalah resolusi 32 megapiksel. Mode foto yang dikasih cukup lengkap, dan yang nggak ada di sini saya cek cuma dual video atau misalnya di S22 Ultra sebutannya Director's View dan juga Portrait Video. Untuk perekaman di kamera belakang dan depan masing-masing bisa sampai resolusi 4K 30 fps. Jadi kalau menurut saya secara angka ini udah oke banget. Dengan ngeliat specs-nya sampai sini saya yakin sebagian orang udah gatel banget kayak mungkin pengen ngebandingin hasil fotonya Galaxy A7 III 5G dengan S22 Ultra karena sama-sama 108 megapiksel. Tapi sebelum itu saya mau tunjukin dulu nih hasil fotonya sendiri. Sewajarnya sebuah handphone dengan harga 7 jutaan Samsung Galaxy A7 III 5G punya kamera yang kalau menurut saya bisa diandelin banget untuk foto-foto. Kalau untuk pengambilan dekat seperti ini dan tentunya dengan pencahayaan yang cukup, fotonya tuh akan tampak tajam serta punya detail yang oke. Warnanya juga bagus, dynamic range-nya cakep, meskipun akhir-akhir ini kalau kita foto di luar lagi agak susah ya untuk dapetin langit bersih buat ngasih sampel yang maksimal. Ultra wide-nya juga punya kualitas yang oke meskipun ya nggak sebagus lensa yang utama dan ada sedikit distorsi di bagian pojok. Untuk malam atau low light, kalau dalam ruangan saya tes sih hasilnya masih bagus ya. Sedangkan kalau untuk pengambilan di luar ruangan, saya sih seringan nyalain night mode karena kalau kita pakai auto doang, noise atau bintik-bintiknya itu lumayan banyak. Lalu kita lihat ke kamera depan, secara umum sebenarnya performanya juga oke dan kalau mukanya nggak mulus itu bisa kelihatan. Jadi menurut saya cukup jujur lah, walaupun fitur beautify-nya udah dimatiin. Low light nggak terlalu konsisten karena kadang bisa bagus, kadang kelihatan terlalu soft dan nggak tajam. Oke, sekarang ini kita tes untuk videonya pakai kamera belakangnya Galaxy A7 III 5G. Saya belum pakai Super Steady di sini, ini yang biasa aja. Rekam dari resolusi 4K 30 fps. Coba kita mendekat ke arah bunga situ untuk ngambil detailnya. Nah, ini dia detailnya. Kalau di layar saya sekarang di sini sih warnanya oke ya untuk bunganya. Kita pindah ke daun. Lanjut untuk sampel berikutnya. Tadi saya jalan mundur terus ke sini lagi. Tapi sekarang ini posisinya udah pakai Super Steady. Cuman resolusinya mentok ya, hanya Full HD 30 fps saja. Dan yang saya lihat adalah memang ya kalau kita pakai stabilization kayak gini, detailnya akan berkurang. Tajamannya tuh nggak akan sama dengan yang versi sebelumnya ya. Kalau dimatiin itu kita bisa dapat yang lebih tajam, terlepas dari pemakaian resolusi apa, tapi memang hasilnya akan lebih tajam kalau stabilisasinya dimatiin. Cuma ya itu dia, kita bisa dapat yang lebih stabil kalau mau dipakai sambil jalan atau segala macam ya.
Sekarang kita pindah ke kamera depannya Galaxy A73 ya, masih di tempat yang sama untuk rekam. Resolusi maksimalnya 4K UHD 30 fps. Nggak ada fitur stabilization ya kalau di rekaman kamera depan kayak gini. Jadi kalau misalnya dipakai jalan atau ada pergerakan, jangan terlalu ekstrim untuk kita dapetin hasil yang lebih bagus. Oke, langsung lihat. Oke, untuk dynamic range-nya tuh warna daun-daun masih kelihatan, langitnya juga masih cukup biru, masih kelihatan. Oke, dan sekarang kita coba pindah ke kamera, masih kamera belakang dan depan juga, cuma untuk kondisi low light-nya. Nah, jadi sekarang ini dia hasil perekaman video menggunakan kamera depan Samsung Galaxy A73 5G. Outdoor, malam hari, lampunya nggak terlalu terang dari saya. Yang terang di sebelah sana. Nanti kita jalan-jalan juga ke sana untuk ambil video. Tapi untuk yang ada audionya sambil saya ngomong ya kayak gini kurang lebih hasilnya. Oke atau enggak? Coba tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Next, kalau kita bandingkan nih sekarang dengan Samsung Galaxy S22 Ultra. Keduanya sama-sama 108 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8. Secara umum atau sebagaimana harusnya juga sih, S22 Ultra pasti lebih unggul kalau dibandingkan dengan A73 5G ya. Seperti misalnya untuk urusan ketajaman dan juga detail. Seperti contoh di kaleng minuman ini, terus di figurnya Asuka bisa kelihatan dari bentuk detail matanya dan juga angka di baju. Terus untuk sepatu ini juga bisa kelihatan ya dari detail garis dan bahan yang lebih jelas. Tapi dari beberapa percobaan nggak selamanya juga sih yang mahal lebih unggul, karena seperti contoh di sini saya foto kucing, sama-sama tap fokus di bagian muka, tapi hasilnya beda. Terus untuk minuman nih, yang ini sekarang bisa dilihat, yang kiri itu kayak es teh yang baru, yang kanan kayak es teh yang batu esnya udah banyak cair. Jadi warnanya nggak pekat lagi. Habis itu untuk kamera depannya, di sini S22 Ultra ya menurut saya memang lebih baik. Karena A73 ini entah kenapa sering banget kayak pengen bikin terang bagian yang gelap seperti shadow di bagian muka atau rambut yang malah bikin hasilnya jadi nggak natural. Singkat kata, yaitu dia, Galaxy A73 5G punya kamera yang baik di kelas harganya, tapi kalau kita kompetisikan dengan flagship yang harganya 2 kali lipat lebih mahal, tentu akan beda. Terus kalau misalnya nih dibandingin dengan Galaxy S22 Ultra, sebenarnya Samsung pun udah bilang dari awal pas ngerilis kalau walaupun ini resolusinya sama, hasilnya nggak bakal beda karena ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi seperti misalnya processing. Jadi itu dia, walaupun resolusinya sama tapi hasilnya akan berbeda. Kalau berdasarkan pengalaman pakai saya nih dengan Galaxy A73 5G, saya udah pakai HP ini sekitar 3 mingguan. Menurut saya ini adalah handphone yang solid sekali, nyaman banget dipakai tanpa ada kekurangan yang bisa dikatakan berarti. Palingan ya itu masuk nggak dia?
Kalau berdasarkan pengalaman pakai saya selama dengan Galaxy A73 5G, ini saya udah pakai sekitar 3 mingguan. Menurut saya ini adalah handphone yang nyaman sekali dipakai tanpa ada kekurangan yang benar-benar berarti. Palingan karena satu, dia nggak ada charger, itu buat sebagian orang penting banget. Terus yang kedua, untuk slot SIM cardnya dia hybrid, jadi mungkin tidak cocok untuk sebagian orang. Untuk harga ini emang agak tinggi sih ya, kan dia 7 jutaan, hampir 8 juta, sehingga ya sebenarnya cocok kalau dibilang ini bukan mid-range tapi upper mid-range, sebuah handphone yang udah tipis-tipis menyentuh batas flagship tapi dia belum sampai ke situ. Saya sempat baca waktu itu ada juga tanggapan yang bilang kalau dengan harga segitu ya mendingan beli kayak S21 FE sekalian karena harganya pun nggak bersisi terjauh. Emang beberapa aspek mungkin itu bagusan yang ada di Fan Edition karena emang gimana pun ya itu adalah versi light dari flagshipnya. Tapi tetap saja ada beberapa perbedaan yang akhirnya akan menjadikan konsumen itu terbagi dari misalnya kedua perangkat ini. Seperti contohnya dari ukuran perangkat udah beda, resolusi kameranya juga nggak sama, serta tentunya soal software update yang sampai bertahun-tahun. Nah, itu baru ditawarkan Samsung lewat Galaxy A series di tahun ini. Untuk seri FE ya dia mungkin punya kelebihan kayak misalnya dari segi chipset yang mirip dengan versi flagship, tapi dari segi pemakaian saya cukup yakin Snapdragon 778G yang ada di handphone ini udah lebih dari cukup untuk banyak sekali orang. Kalau disuruh pilih pun, saya sih akan lebih memilih Galaxy A73 karena saya lebih senang dengan handphone yang layarnya besar, udah cukup powerful juga dari segi chipset dan pemakaian saya gak ada masalah, serta itu dia, update software panjang ala iOS. Tapi kalau kamu pilih yang FE atau seri handphone lainnya pun, menurut saya nggak masalah karena setiap orang pastinya kebutuhannya itu nggak sama. 5G-nya emang belum kepake banget, tapi nggak apa-apa, toh tujuannya emang buat dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Jadi buat sekarang pakai aja smartphone kayak saya dengan unlimited 2GB per hari yang tetap bisa diandelin. Bisa internetan nyaman setiap hari karena unlimited ya bebas bikin worry. Buat info lebih detailnya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Lalu sekarang kayak segitu aja dulu review Samsung Galaxy A73 5G. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Putri Rizal pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.